Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menur Aini dari kelas FM 18C. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Pengaruh Pemberian Sari Lidah Buaya terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Acak pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Karangan, Kabupaten Trenggalek. Jurnal ini disusun oleh Nurul Panglipuring Tias dan Sandu Siyoto dari Stikes Surya Mitra Husada Kediri. Pada bagian pendahuluan dari jurnal ini mengungkapkan bahwa diabetes mellitus atau kencing manis sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak asing lagi dengan penyakit diabetes ini. Diabetes mellitus adalah suatu jenis penyakit yang disebabkan menurunnya hormon insulin yang diproduksi oleh kelenjar pankreas. Penurunan hormon ini mengakibatkan seluruh glukosa yang dikonsumsi tubuh tidak dapat diproduksi secara semula, sehingga kadar glukosa di dalam tubuh akan meningkat. Gula yang meliputi polisakarida, digosakarida, disakarida, dan monosakarida merupakan sumber tenaga yang menunjang keseluruhan aktivitas manusia menurut Mirja pada tahun 2009. Pada penderita diabetes di Kabupaten Trenggalek, khususnya wilayah Karangan, berdasarkan kunjungan rawat jalan di Puskesmas Karangan pada tahun 2009, sebanyak 312 penderita, dan sampai pada bulan Oktober 2012 didapat kunjungan penderita diabetes sebanyak 221 penderita. Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, aloe vera ini mengandung zat aloe emodin, sebuah senyawa organik dari golongan anthraquinone yang mengaktifasi jenjang sinyal insulin seperti penserap insulin beta dan substrat 1, fosfatidil inositol 3 kinase, dan meningkatkan laju sintesis glikogen dengan menghambat glikogen sintase 3 beta, sehingga sangat berguna untuk mengurangi rasio gula darah. Menurut Rina dan Bandung pada tahun 2012, penurunan kadar gula darah pada tikus Ratus norvegicus pada hiperglikemik yang diberi sari lidah buaya diduga berasal dari efek antioksidan, yaitu dengan mencegah oksidasi glukosa dan menurunkan potensi enzim-enzim yang berperan dalam pemindahan gugus fosfat glukosa yang merupakan tahap awal pada proses glikosilasi. Selain itu juga dapat meningkatkan aktivitas sel beta pankreas dalam menstimulasi biosintesis dan sekresi insulin, menurut Putri pada tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh pemberian sari lidah buaya terhadap penurunan kadar gula darah acak pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Karangan, Kabupaten Trenggalek. Tujuan peneliti pada jurnal ini untuk mengetahui pemberian sari lidah buaya terhadap penurunan kadar gula darah acak pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Karangan, Kabupaten Trenggalek. Pada bagian metode penelitian dijelaskan bahwa jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimental semu. Populasi penelitian ini adalah semua penderita diabetes tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Karangan yang tidak mengkonsumsi obat farmakologi dan kadar gula darah lebih dari 200 mg per desiliter dan kurang dari 400 mg per desiliter, dengan jumlah responden yaitu 35 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan progressive sampling. Pada pelaksanaan penelitian, sampel didapat 20 orang. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian sari lidah buaya terhadap penurunan kadar gula darah acak pada pasien diabetes tipe 2. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah pengecekan kadar gula darah menggunakan glukotest. Pengolahan data yang dilakukan dengan entry, editing, coding, scoring, dan tabulating.
Proses selanjutnya adalah analisa data. Analisa data dilakukan dengan menggunakan uji independen test dengan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah pengecekan kadar gula darah menggunakan glukotes. Pada bagian hasil penelitian dinyatakan bahwa karakteristik subjek dalam penelitian ini meliputi usia responden kelompok perlakuan, usia responden kelompok kontrol, jenis kelamin responden kelompok perlakuan, jenis kelamin responden kelompok kontrol, karakteristik pendidikan responden kelompok perlakuan, karakteristik pendidikan kelompok kontrol, karakteristik lama menderita DM pada responden kelompok perlakuan, karakteristik lama penderita DM responden kelompok kontrol, karakteristik pekerjaan pada responden kelompok perlakuan, dan karakteristik pekerjaan pada kelompok responden kontrol. Lalu yang terakhir, karakteristik riwayat penyakit pada responden kelompok kontrol dan karakteristik penyakit riwayat pada kelompok perlakuan. Dari karakteristik subjek, hasil yang didapat adalah karakteristik umur responden kelompok perlakuan. Dari diagramnya didapatkan hasil umur responden penderita diabetes tipe 2 pada kelompok perlakuan yang paling banyak adalah kelompok umur 40 sampai 50 tahun sebesar 40% dan yang lebih dari 61 tahun sebesar 40%. Sedangkan untuk karakteristik umur responden kelompok kontrol, dari diagramnya dapat hasil bahwa kelompok kontrol yang paling banyak kelompok umur lebih dari 61 tahun yaitu sebesar 40%. Lalu untuk karakteristik jenis kelamin responden kelompok perlakuan, dari diagramnya didapatkan hasil bahwa jenis kelamin penderita diabetes mellitus tipe 2 kelompok perlakuan sama banyak, yaitu laki-laki dan perempuan masing-masing 50%. Sedangkan pada karakteristik jenis kelamin responden kelompok kontrol, dari diagramnya didapat hasil bahwa penderita diabetes tipe 2 kelompok kontrol lebih banyak laki-laki, yaitu sebesar 60%. Untuk karakteristik pendidikan terakhir responden perlakuan didapatkan hasil dari diagramnya, yaitu SMA paling banyak sebesar 50%. Sedangkan untuk karakteristik pendidikan terakhir responden kelompok kontrol, dari diagramnya didapatkan hasil bahwa SD dan SMA paling banyak masing-masing 40%. Lalu untuk karakteristik selama menderita diabetes pada responden kelompok perlakuan, dari diagramnya didapatkan hasil bahwa lama menderita diabetes tipe 2 kelompok perlakuan yang paling banyak yaitu selama 1 sampai 5 tahun sebesar 50%. Sedangkan untuk karakteristik lama menderita diabetes pada responden kelompok kontrol juga sama. Dari diagramnya didapatkan hasil bahwa selama 1 sampai 5 tahun sebesar 50%. Lalu untuk karakteristik pekerjaan pada responden kelompok perlakuan, dari diagramnya didapat bahwa pekerjaan responden diabetes mellitus tipe 2 kelompok perlakuan yang paling banyak adalah ibu rumah tangga sebanyak 30%, sedangkan untuk karakteristik pekerjaan pada responden kelompok kontrol, dari diagramnya didapatkan bahwa kelompok perlakuan yang paling banyak adalah petani sebanyak 40%. Yang terakhir yaitu karakteristik subjek, karakteristik riwayat penyakit pada responden kelompok perlakuan. Dari diagramnya didapatkan hasil bahwa riwayat penyakit responden diabetes mellitus tipe 2 kelompok perlakuan paling banyak adalah hipertensi sebanyak 60%. Sedangkan untuk karakteristik riwayat penyakit pada responden kelompok kontrol, dari diagramnya didapatkan hasil bahwa kontrol paling banyak yaitu hipertensi sebanyak 45%. Dari analisis data yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa 10 responden yang diberikan sari lidah buaya sebanyak 7 responden yang kadar gula darahnya turun
dan 3 responden lain kadar gula darahnya naik, sedangkan 10 responden yang tidak diberikan sari lidah buaya sebanyak 9 responden yang kadar gula darahnya naik dan 1 responden yang kadar gula darahnya turun. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah HO ditolak, yaitu ada pengaruh pemberian dari sari lidah buaya terhadap penurunan kadar gula darah acak di wilayah kerja Puskesmas Karangan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2013. Pada karakteristik variabel didapatkan hasil bahwa kadar gula darah acak yang diberikan sari lidah buaya pada kelompok perlakuan. Pada tabel didapatkan hasil bahwa kadar gula darah acak yang diberikan sari lidah buaya dengan nilai kurang gula darah acaknya turun pada 7 responden sebesar 70%, sedangkan untuk kadar gula darah acak yang tidak diberikan sari lidah buaya pada kelompok kontrol, dari tabelnya didapatkan hasil bahwa nilai gula darah acaknya naik pada 9 responden sebesar 90%. Dari bagian pembahasan dijelaskan bahwa pemberian sari lidah buaya terhadap penurunan kadar gula darah acak pada penderita diabetes mellitus tipe 2 pada kelompok perlakuan berdasarkan hasil penelitiannya yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa karakteristik berdasarkan usia kategori yang paling dominan adalah usia lebih dari 61 tahun dengan nilai sebesar 40% atau setara dengan 4 orang dari total 10 responden. Sedangkan kategori dengan usia yang paling kecil dibandingkan dengan kategori lain adalah pada usia 51 tahun sampai 61 tahun dengan nilai sebesar 25% atau setara dengan 2 orang. Usia lebih dari 61 tahun, masa yang digolongkan ke dalam masa tua. Masa di mana fungsi tubuh yang dimiliki oleh manusia semakin menurun, terutama fungsi pankreas sebagai penghasil hormon insulin. Menurut Simbarjo pada tahun 2008 dalam Ilmu Penyakit Dalam mengatakan bahwa peningkatan usia di Indonesia lebih dari 40 tahun akan menyebabkan peningkatan diabetes mellitus. Hal ini disebabkan oleh peningkatan gaya hidup seseorang yang tidak terjaga dalam mengkonsumsi makanan dan kurangnya aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian terhadap 10 responden menunjukkan bahwa kategori pendidikan yang paling dominan adalah memiliki tingkat pendidikan SMA yang berjumlah 4 responden atau 45%, sedangkan kategori yang paling rendah tingkat pendidikan PT dengan banyak responden 1. Pendidikan seseorang bukanlah jaminan satu-satunya indikator dalam pengetahuan seseorang. Hal ini sesuai dengan pendapat Noto Atmojo pada tahun 2010. Pendidikan akan mempengaruhi kognitif seseorang dalam peningkatan pengetahuan. Karena pengetahuan sebenarnya tidak dibentuk hanya satu bab saja, tetapi ada subbab bidang lain yang akan juga mempengaruhi pengetahuan seseorang, misalnya pengalaman, informasi, kepribadian, dan lainnya. Dari hasil pengukuran dengan menggunakan alat glukometer sebelum diberikan sari lidah buaya, bahwa kadar gula darah pada responden di wilayah kerja Puskesmas Karangan Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan kadar gula darah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah pola konsumsi bahan makanan responden serta responden yang tidak mengkonsumsi obat-obatan medis dan tidak rutin memeriksa kesehatannya. Berdasarkan hasil penelitian, responden cenderung tetap mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau glukosa dan lemak yang cukup tinggi sehingga mengalami peningkatan kadar gula darah sebelum makan atau minum karena tidak mengimbangi oleh asupan gula yang sesuai dengan jumlah kebutuhan tubuh. Salah satu hal juga yang mempengaruhi kadar gula darah responden adalah riwayat penyakit seperti hipertensi. Hal ini menyebabkan kadar gula darah responden tinggi karena terjadinya gangguan pada fungsi organ. Dari tabel yang telah didapat bahwa kadar gula darah acak yang diberikan sari lidah buaya yang nilai gula darah acaknya turun pada 7 responden sebesar 70%, menurut Agus pada 2009 bahwa kandungan kimia lidah buaya yaitu mulai dari getah atau daging, daun digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan. Pemakaian luar digunakan untuk menyuburkan pertumbuhan rambut. Daun lidah buaya juga dapat berfungsi sebagai anti radang, anti jamur, antibakteri, dan regenerasi sel. Dari tabel ini menunjukkan bahwa
Ada 3 responden atau 30% setelah diberikan sari lidah buaya, kadar gula darah acaknya naik. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tidak serasinya makanan dan pengobatan serta disertai dengan penyakit lain seperti hipertensi. Bisa juga diakibatkan karena kurangnya peneliti mengawasi konsumsian sari lidah buaya selama penelitian. Dari fakta hasil penelitian dan teori di atas didapatkan kesesuaian bahwa sebanyak 7 responden mengalami penurunan kadar gula darah setelah mengkonsumsi sari lidah buaya. Kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2 pada kelompok kontrol yang tidak diberikan sari lidah buaya. Dari tabel didapatkan hasil bahwa kadar gula darah acak yang tidak diberikan sari lidah buaya, nilai gula darah acaknya naik pada 9 responden, yaitu sebesar 90%. Usia yang paling dominan pada kelompok kontrol yang menderita diabetes mellitus adalah lebih dari 61 tahun. Dari hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa 1 responden rutin mengkonsumsi obat, 3 responden tidak rutin mengkonsumsi obat, dan 5 responden tidak mengkonsumsi obat sama sekali. Kadar gula darah yang berlebih disebabkan oleh tidak sempurnanya proses metabolisme zat makanan dalam sel tubuh. Zat gizi dan sari makanan diserap di usus halus dan dibawa oleh darah ke dalam sel. Di dalam sel, sari-sari makanan tersebut diubah menjadi energi atau zat lain yang diperlukan oleh tubuh. Menurut Sulistiawati pada tahun 2011, proses pengangkatan zat gula darah atau glukosa ke dalam sel terganggu, akan menyebabkan glukosa tidak menyerap ke dalam sel dan tertinggal di dalam darah. Inilah yang menyebabkan kadar gula darah menjadi tinggi. Penyebab glukosa ke dalam darah dibantu oleh sejenis hormon yang disebut insulin. Dari fakta penelitian dan teori di atas, terdapat keserasian kelompok yang tidak diberikan perlakuan cenderung kadar gula darahnya meningkat. Itu dikarenakan responden tidak mengkonsumsi obat secara teratur dan mengontrol diet dengan sesuai anjuran medis. Pengaruh pemberian sari lidah buaya dan tidak diberikan sari lidah buaya terhadap kadar gula darah acak pada penderita diabetes tipe 2. Setelah dilakukan analisa uji SPSS menggunakan uji independent test, pada hasil penelitian didapatkan hasil bahwa adanya pengaruh pemberian sari lidah buaya terhadap kadar gula darah acak pada penderita diabetes tipe 2. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan hiperglikemik atau peningkatan kadar gula darah yang terus-menerus dan bervariasi, terutama setelah makan. Pada keadaan setelah makan terjadi penyerapan makan seperti tepung-tepungan atau karbohidrat di usus yang menyebabkan kadar gula darah meningkat. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas. Penurunan hormon ini mengakibatkan seluruh gula atau glukosa yang dikonsumsi tubuh tidak dapat diproduksi secara sempurna, sehingga kadar glukosa di dalam tubuh akan meningkat. Menjaga kadar glukosa dalam darah merupakan salah satu faktor penting dalam mengontrol diabetes. Hal ini karena tubuh kekurangan insulin yang berperan untuk mengatur gula darah, baik karena tubuh tidak bisa memproduksi insulin atau memproduksi insulin dalam jumlah yang kurang. Insulin bekerja mengolah gula dan glukosa dari makanan yang dikonsumsi dan mengubahnya menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Diabetes mellitus suatu kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil pengukuran kadar gula darah acak yang diberikan sari lidah buaya terjadi penurunan pada 7 responden sebesar 70%. Hasil pengukuran kadar gula darah acak yang tidak diberikan sari lidah buaya terjadi peningkatan pada 9 responden sebanyak 90%. Berdasarkan hasil uji statistik SPSS dengan menggunakan uji independent test, didapatkan hasil bahwa ada pengaruh pemberian sari lidah buaya terhadap kadar gula darah acak pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Karangan, Kabupaten Trenggalek. Saran dari peneliti untuk kita semua, bagi institusi pelayanan kesehatan diharapkan dalam memberikan pelayanan pada klien diabetes mellitus bisa memberikan alternatif lain dalam menstabilkan kadar gula darah.
yaitu dengan menyadarkan klien atau menyarankan klien untuk mengkonsumsi sari lidah buaya. Bagi penderita diabetes mellitus, diharapkan responden dapat menggunakan sari lidah buaya sebagai salah satu alternatif yang dapat menurunkan kadar gula darah sehingga tidak tergantung pada OAD, sehingga adanya perubahan pada gaya hidup, konsumsi makanan yang tidak mengandung gula, stres, dan diet yang sesuai. Saran bagi peneliti lain, diperlukan peneliti lebih lanjut lagi tentang manfaat pengaruh terapi sari lidah buaya terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Tidak hanya pada penurunan kadar gula darah saja, tapi penelitian ini juga dapat dilakukan referensi tambahan penelitian selanjutnya. Saran bagi institusi pendidikan untuk menambahkan pemahaman akan pentingnya obat herbal yang merupakan obat tradisional sebagai alternatif bagi pasien yang menderita diabetes mellitus. Sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.